Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Pada kesempatan ini ibu akan memberikan materi pembelajaran baru untuk pelajaran PPKN dan IPS. Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu sehat walafiat ya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum materi ini ibu lanjutkan, ibu akan mengingat kembali materi sebelumnya tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban itu tentunya tidak semua warga negara Indonesia dan negara itu sendiri, sekarang negara Indonesia melaksanakannya dengan baik itu untuk mendapatkan haknya atau melaksanakan kewajibannya. Di sini ibu akan menjelaskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain. Namun hak dan kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipenuhi negara dan warga negara Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan kenapa seperti itu, karena ada beberapa contoh kurangnya pelaksanaan kewajiban warga negara. Apa saja itu? Kurangnya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Satu adalah masih banyak warga negara yang melanggar hukum, seperti para pejabat yang mendapatkan pengecualian dalam hukum. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pelanggaran yang dilakukan untuk pelanggaran dalam suatu melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kurangnya kesadaran warga negara di pembelaan negara, bahkan tidak tahu apa yang dilakukan dalam pembelaan negara. Itulah kewajiban kita yang sering kita langgar. Ini sesuai dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, melanggar hak azazi warga negara. Seperti apa? Yaitu demonstrasi. Mereka menyuarakan hak azazi manusia, justru melanggar hak azazi manusia orang lain. Karena kegiatan demonstrasi itu biasanya mengganggu aktivitas kegiatan orang lain. Itu berarti melanggar hak azazi manusia orang lain juga. Warga negara maksudnya hak warga masyarakat lain gitu maksudnya. Ini sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, kewajiban yang sering dilanggar itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara, seperti malas melaksanakan kegiatan Siskamling, sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Itu kurangnya minat ya dari warga negara sendiri atau kewajibannya kurang dilaksanakan. Ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya adalah masih banyaknya yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah dasar, malah menyuruh anaknya untuk bekerja. Ini kewajiban anak tidak tercapai. Ini sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Inilah salah satu pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh setiap warga negara
negara terhadap warga negara Indonesia. Itu pelanggaran-pelanggaran kewajiban. Sekarang ada beberapa contoh kurangnya pelaksanaan hak warga negara. Jadi sekarang pelanggaran terhadap hak apa saja itu? Yang pertama, masih banyak masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan banyaknya pengangguran. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, hak yang dilanggar itu adalah yang kedua, anak-anak mengalami penyiksaan dan eksploitasi anak di bawah umur. Seharusnya mendapatkan tempat yang layak, bebas dari kekerasan. Ini sesuai dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, hak yang dilanggar yaitu masih banyak perlakuan yang berbeda di mata hukum. Contohnya, seorang nenek yang mencuri 3 biji coklat melaksanakan atau mendapatkan hukuman, sedangkan para koruptor bebas berkeliaran di Indonesia. Sementara kesalahan itu lebih besar, malah bebas berkeliaran. Itulah tidak adanya berbedanya perlakuan hukum. Ini sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir adalah hak yang dilanggar itu adalah di daerah pelosok Nusantara sarana pendidikan masih minim dan belum layak. Jadi ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, itulah beberapa hak dan kewajiban yang dilanggar sebagai warga negara Indonesia. Kita memang harus mendapatkan hak dan kewajiban, tetapi hak dan kewajiban jangan dilanggar. Dia juga ada aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan kita ini, untuk mendapatkan hak dan kewajiban agar seimbang, maka kita akan melakukan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dan upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan dulu tentang lingkungan ekonomi. Apa itu lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi itu adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha dan kegiatan ekonomi. Jadi itu disebut dengan lingkungan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi memiliki 2 dampak atau pengaruh, yaitu dampak positif. Yang kedua, dampak negatifnya. Apa saja pengaruh pembangunan ekonomi terhadap dampak positif atau kebaikan bagi kita? Dampak positif itu adalah suatu kebaikan atau pengaruh baik bagi kita. Ada 3. Yang pertama, kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Itu dampak positif yang pertama. Dampak yang keduanya adalah pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah terbukanya lapangan pekerjaan sehingga kemiskinan semakin berkurang. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Itu adalah dampak positif dari pembangunan ekonomi. Sekarang pasti ada dampak negatifnya, lawannya dari pembangunan ekonomi. Apa saja itu? Yang pertama adalah lingkungan hidup mudah rusak atas pembangunan ekonomi yang tidak direncanakan. Yang kedua, dampak negatifnya adalah semakin banyak industri, maka pertanian semakin berkurang. Kenapa? Karena dialihfungsikannya untuk kompleks perindustrian. Jadi wilayah atau lahan untuk pertanian semakin berkurang. Nah, itulah dampak positif dan negatif
dari pembangunan ekonomi. Berikutnya juga Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah segala kondisi baik berupa materi maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasannya. Itu disebut dengan lingkungan sosial budaya. Sedangkan kualitas lingkungan sosial budaya dikatakan baik jika lingkungan tersebut dapat memberikan rasa aman semua anggota masyarakatnya. Itulah anak-anak materi untuk hari ini Ibu berikan, mudah-mudahan menambah ilmu bagi anak-anak dan bermanfaat nantinya. Dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.